baginda Nabi dan pengarang kitab ini Sidi Al-Arif Ibn Athaillah As-Sakandari Al-Fatihah. Ya, terima kasih buat donatur, dan perlu saya ulang-ulangi, kami di depan ini Bang Dik, kita pakai tempat beliau, itu kita tidak nyewa dan tidak dibayar. Nge-host itu nggak dibayar ya. Habib Razi suaranya yang sangat indah dan merdu itu bikin kita merinding dan ingat kepada jid beliau, kakek beliau baginda Nabi SAW pun datang dengan penuh keikhlasan. Kita ini sedang menghidupkan tradisi yang sudah mati, yaitu baca kitab, ada mukriknya, terus digabung dengan ada seni sholawatnya, merindui Nabi SAW dengan lagu-lagu yang Nabi pasti senang ya. Pasti senang mendengarkan kalam-kalam yang di dalamnya ada sholawat, cinta kepada beliau. Kemudian kitab hikam ini biasanya oleh banyak orang itu dianggap kitab yang harus disembunyikan di malam yang gelap, di kamar yang gelap, di dalam semuanya gelap. Kalau begitu nggak usah dicetak ya. Buya Zul Asfi yang punya toko buku bangkrut langsung. Dia punya toko buku di Bang Dik, langsung pasti bangkrut. Ini kitab ditulis dan dicetak, bahkan sudah diterjemah. Itu diterjemah. Artinya apa? Bahwa ilmu ini diizinkan Allah untuk dibuka. Jadi ketika saya membuka, bukan berarti keinginan saya untuk membuka ya, tapi memang Allah sudah mengizinkan untuk membuka. Jadi kita cobalah mulai husnuzon kepada orang ya. Cuma sayang sekali husnuzon itu memang amal, termasuk amal yang tinggi. Setelah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu husnuzon billah, husnuzon kepada Allah, lalu husnuzon kepada masiwallah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu paling berat ya. Baik. Ini bukan curcol Bang ya. Tapi saya kesel juga tuh kalau ada orang ngomong begitu ya. Enggak, itu benar Buya, karena suatu hari saya di Japri bahwa apa yang dipelajarkan oleh Buya Arazi itu sebenarnya ilmu-ilmu yang tidak di permukaan, tidak boleh dibawa majelis gitu dia pikir. Tapi ini sudah akhir zaman, harus dibuka. Seharusnya dia demo ke Imam Notaila. Ya. Kita terakhir apa nih Buya Asfi? Yang di buku terjemahan berapa? 200. Nomor 200 di situ. Ini kitabnya gak ada nomornya ya. Sama. Taib. Fadhal Buya. Bismillahirrahmanirrahim. بسندكم المتصل إلى الإمام أبي العباس أحمد بن عطاء السكندري قال: من لم يعرف قدر النعم بوجدانها عرفها بوجود فقدانها. Siapapun yang tidak bisa merasakan atau tak pernah merasakan betapa bernilainya nikmat Allah ketika dia ada, maka Allah perkenalkan bagi dia bagaimana betapa bernilainya nikmat itu dengan ketika nikmat itu tidak ada. Baik. Kita ulang ya. Man lam ya'rif, siapa yang tidak mengenal qadran ni'am, kadar nikmat, kemuliaan nikmat, kebesarnya nikmat, biwujdaniha, saat nikmat itu ada, arrafaha, dia akan mengenalkannya bahwa nikmat ini sangat bernilai, biwujudi fuqdaniha, di saat nikmat itu tiada. Pilih mana Bang Dik? Sadar saat nikmat itu ada atau nikmat itu tiada? Pertama. 100 buat Bang Dik. Saat sehat
Maka sadarilah nikmat itu besar dengan cara apa? Dengan cara mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Saat tubuh kita sehat, maka kalau tubuh olahragalah, makanlah yang sehat-sehat. Bolehlah sesekali makan yang lemak-lemak, tapi jangan sering-sering gitu ya. Orang yang rajin berolahraga waktu mudanya, maka secara fisik dia akan sehat di masa tuanya. Wah, ini Bang Wendy nih. Ya. Orang yang sering belajar di masa belianya, maka di masa belum tua dia sudah memiliki pemahaman yang tua. Abu Yazul Asfi ini tidak pernah kuliah di luar negeri, tapi kalau ngomong Arab seperti orang Syam, seperti orang Yordan. Karena dia rajin berlatih di waktu mudanya. Tapi wajahnya masih muda nggak? Nggak ketahuan kan kalau dia udah menikah? Muda tapi kendor. Tega banget Bang Dik. Iya, emang banyak mikir. Orang yang berlatih silat di waktu muda, remajanya sudah master, udah sabuk hitam. Orang yang berlatih kolbunya di waktu muda, remajanya jadi mursyid. Dewasanya jadi wali, tuanya jadi al-kutub. Gaya gitu. Insya Allah Bang Dik ya. Tapi jadi wali itu nggak begitu rumusnya. Itu rumus-rumusan versi kita. Normalnya sunatullah begitu. Tapi ada yang unik-unik. Orang-orang yang sudah punya chip kewalian, mungkin dia akan ditakdirkan dulu jadi orang jahat, seperti Fudail bin Iyad, Ibrahim bin Adham. Kalau di kita Sunan Kalijaga, ya, ditakdirkan dulu nakal, ya. Tapi sebenarnya dia dalam kenakalannya itu bening. Dia nakal itu untuk menghabisi orang yang lebih nakal dari dia. Nah, itu kan Sunan Kalijaga kira-kira begitu. Maka kemudian Allah, cara dia begitu Allah luruskan. Allah yang meluruskan dia. Nah, siapa yang melatih dirinya di saat dia luang, maka dia akan menjadi orang hebat di saat dia sempit. Nah, khusus untuk kalam yang ini cocok untuk kita yang sedang kena pandemi. Karena semua kita kena, benar gak? Karena banyak orang dulu di masa luang, masa bebas kemana saja, dia tidak memahami bahwa ini anugerah yang besar. Maka Allah kemudian sempitkan pergerakannya. Tapi karena dasar tidak kenal Allah, yang ada cuma menghujat. Karena yang paling gampang dihujat itu pemimpin, hujat saja pemimpinnya. Karena negeri kita negeri paling bebas, setahu saya. Hujat nggak ditangkap. Coba antum tinggal di Saudi. Hujat sekarang ya paling nggak nunggu besok. Ya, nggak nunggu besok. Hitungan jam antum hilang. Kita sangat indah hidup di sini. Siapapun, saya nggak akan muji pemimpin siapapun di Indonesia. Tapi memang karakter kita di Nusantara ini santai sekali. Jadi nggak ada urusan dengan Pro Jokowi. Saya nggak nyoblos dia soalnya, ya. Nggak ada urusan sama dia. Mau siapa aja pemimpin. Bahkan di zaman Soeharto dulu, itu guru saya Abuya Hasan Basri. Kalau khutbah selalu ngeritik. Seumur-umur cuma sekali beliau dipanggil oleh Kodim. Itu pun Kodimnya jadi murid dia. Dipanggil, pulang-pulang cium tangan itunya, pejabatnya itu, tentaranya jadi murid dia, malah rajin datang. Nikmat itu dia kayak angin, datang enak. Kalau kita lupa bersyukur, maka nikmatnya pergi. Tapi kalau kita bersyukur, kita sedang menangkap angin itu dan dia akan berputar dalam rumah kita. Tapi suatu saat dia juga akan pergi.
Maka orang yang mensyukuri, menyadari bahwa nikmat yang dia dapat saat ini, dia sedang mengikat nikmatnya. Asyukuru qaidun ni'mah. Syukur itu disebut oleh Imam Nawawi sebagai pengikat nikmat. Maka sehat, syukuri sehat itu dengan cara ngaji. Teman-teman mungkin banyak yang berpikir, ini aliran apa nih ngaji jam berapa kita Bang Dik? Jam 12. Sekarang itu ada nikmat luar biasa, yaitu nikmat kesadaran jiwa, kesadaran hati. Nikmat kesadaran hati. Orang yang tidak sadar saat sadar hatinya, jiwanya, pikirannya, maka Allah nanti akan benturkan dia dengan banyak masalah sehingga dia stres dan dia lupa dengan dirinya sendiri. Mumpung itu belum terjadi, dan puncaknya nanti adalah pada masa sakaratul maut. Orang-orang yang melatih kesadaran kolbunya dengan zikrullah, kesadaran ruhnya dengan ma'rifatullah, di saat nanti sakaratul maut, kesadaran itu akan membackup dia. Jadi kenapa ada orang sakaratul maut kehilangan kesadaran? Karena dia tidak pernah melatih mati, tidak pernah melatih mabuk. Coba rasakan teman-teman, kalau sudah belajar zikir kolbu, zikir khafi, setiap kali kita memejamkan mata, akan banyak pikiran yang datang. Zikir kolbu itu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Qushairi, dinukil dari guru-gurunya, zikrullah silahul muridin. Zikir kepada Allah itu adalah senjata seorang murid. Ketika ada pikiran datang, dia tebas. Ada perasaan dia datang, dia tebas. Ada ujub, rasa ingin merasa dirinya hebat, dia tebas. Ingin bercerita tentang pengalaman batinnya kepada yang bukan haknya, dia tebas. Itulah hebatnya zikrullah. Maka ngaji hikam harus dibarengi dengan belajar thariqah. Ya, maka saya sarankan teman-teman, jika jauh dari kita, ambillah guru dimanapun yang sanad thariqahnya mu'tabarah, thariqatnya sahihah. Ya. Sekarang kan ada namanya jatman, ya, jam'iyah thariqah mu'tabarah. Di situ ada daftar thariqat. Lihat nama thariqatnya, cek adakah nama thariqah itu di sekitar kita. Jangan kemudian ikut-ikutan, istikharah dulu. Istikharah, belajar. Syukur-syukur nanti kita bertemu, ya kita bisa diskusi tentang ilmu zikir lebih mendalam. Ya. Ada juga yang ngejek saya Bang Dik, tapi itu saya maklumi. Saya dianggap pengamat tasawuf. Dia belum berthariqat, saya udah ngaji tasawuf. Ya. Umur 10 tahun kita udah ngaji hikam. Dia ngapain dulu kan? Masih main pasir deh tuh. Main guling-guling deh. Ini tahaddus bin ni'mah, menceritakan nikmat Allah, bahwa karena Allah menggerakkan saya, bukan saya yang bergerak, tapi Allah anugerahi saya berguru di masa belia, maka di masa remaja saya sudah mensyarah hikam. Ini saksinya. Buya Hamidi ini seumuran dengan saya, tapi wajahnya 5 tahun di bawah saya kan. Buya Hamidi ini menyaksikan dulu, umur berapa itu Buya? 22 ya? 23 kita mulai kajian hikam. Ya, bener ya? 22, 23 lah ya. 2013 tuh umur 2022 berapa tuh? 23, 24, 25 lah ya. Itu kita mensyarah hikam, menjelaskan hikam bukan dengan bahasa Ciputat Bang Dik, pakai bahasa Arab. Jadi kayak gini itu kita jelasin dan 2 jam. Ini saksinya nih. Alhamdulillah ada. Dulu waktu itu saya masih S2. Ya, udah selesai S2-nya ya. Udah selesai S2-nya. S2 kita selesai 2011 ya. Itu saya udah mensyarah dengan izin Allah tentunya. Karena jika Allah tidak izin, kita juga nggak bisa menceritakannya. Karena hikam itu rahasia-rahasia, asrar-asrar yang Allah titipkan ke kolbu para aulia. Kalau kita nggak mengikuti jalan mereka, ya kita nggak bisa menjelaskannya. Akhirnya yang dijelaskan cuma gramatikal bahasa Arabnya. Ngaji hikam jangan ngaji tata bahasa. Ngaji hikam, ngaji rahasia dia. Maka ikuti jalan Mu'tazilah, kita akan ketemu maksud-maksud dia apa. Ya.
ada satu ungkapan yang dinukil oleh Imam Fudail, yang tadi imam mantan preman, bukan mantan kiai ya. Fudail bin Iyad ini mengatakan, syukrun ni'mah ismatun min haulin niqmah. Jadi nikmat sama nikmah itu bedanya cuma di qaf. Bukain dong Kang. Manja amat ya. Sebenarnya bisa buka sendiri. Ada nikmah, jangan salah ngasih nama anak ya. Ada nikmah. Ntar terlalu soleh tapi ini yang dikasih. Nikmah, apa artinya Bu ya? Kesengsaraan, kesiksaan, penderitaan. Allah punya nama, dan itu Allah sebenarnya nggak tega dengan nama itu. Al-Muntaqim, dari kata ini. Muntaqim, yang maha memberikan siksaan, yang maha memberikan bala bencana. Tapi sebanyak itu asma Allah cuma itu doang yang serem. Al-Jabbar itu enggak serem, Al-Jabbar itu keren. Bang Dik itu dapat nur Al-Jabbar. Kalau enggak bisa seperti ini. Apa arti Al-Jabbar? Banyak yang salah menerjemahkannya. Apa artinya? Yang maha memelihara. Jabbar. Jabar, yang maha. Apa artinya? Utusan. No, memaksa. Kesannya baik apa buruk secara terjemahan Indonesia? Buruk. Padahal Jabbar itu taghyir syai' fi asra'il waqt. Kira-kira begitu kalau diterjemah. Allah merubah segala sesuatu secepat mungkin yang tidak bisa dibayangkan makhluk. Itu Al-Jabbar. Jadi Allah itu bisa maksa, hanya Allah yang boleh maksa. Jadi kalau ada nih pemimpin, dia sudah berusaha untuk merubah, benerin, gak bener-bener, berarti dia gak dapat Nurul Jabbar gitu aja. Dia harus ngaji dulu sama wali, bukan wali setan, waliullah. Ya. Dia harus ngaji dulu dengan waliullah untuk mendapatkan Nurul Jabbar itu. Harus menangkap asma ini. Kalau dia menangkap asma ini, cukup sekali kalam, itu langsung semuanya beres. Jadi kalau ada pemimpin, dia sudah berusaha benerin, gak bener juga. Nah, sebenarnya ada di Indonesia yang pernah dapat itu, cuma gak sekarang, kayaknya nurnya udah berkurang. Pemimpin daerah doang, dan bukan seorang laki-laki secara kelamin, tapi dia jantan secara sikap. Iya, cuma saya nggak tahu sekarang masih apa enggak ya. Kadang nur ini bisa dicabut oleh Allah. Ya. Jadi ada Al-Muntaqim. Ini aja nama Allah yang agak serem bagi saya. Yang selebihnya bisa diartikan positif. Al-Muntaqim. Yang maha menciptakan bala bencana, siksaan. Itu semua Allah yang ciptain. Ya, itu nikmah. Nah, kalau nikmah pakai ain. Apa arti nikmat? Ya, nikmat. Udah jadi bahasa Indonesia ya? Bahasa Melayu. Benar. Bahasa Jawa apa? Nikmat juga. Benar. Asoy. Asoy. Saja Bang Dik. Ya. Apa kalam Fudail? Tapi ini beberapa ulama juga mengatakan ini bukan kalam Fudail, tapi kalam yang dinisbatkan kepada para sufi. Syukur nikmat itu akan menjaga orang dari nikmah. Maka peganglah ain, engkau akan terjaga dari qaf. Gitu. Jagalah nikmat, bukan jagalah hati Bang ya. Itu lagunya Senada tuh. Jagalah. Gimana Bang? Gitu deh. Takut dia. Kita bayaran. Nikmah lawan dari nikmat. Nikmat itu pemberian kebaikan, ini pemberian keburukan. Ya.
Tanya dulu Buya. Baik, tafadhal. Al-Jabar itu artinya sebenarnya apa sih Buya? Karena saya melihat ada beberapa teks yang berbeda. Al-Jabar yang maha memaksa. Bukan. Al-Jabar ada yang maha memperbaiki dan maha memperbarui. Al-Jabar dalam bahasa Ibrani berarti malaikat. Malaikat itu utusan. Yang benar tuh yang mana Buya? Buat Nomor pegangan. 2 yang paling mendekati. Yang maha merubah tapi untuk perbaikan ataupun Yang benar itu Buya ya. Yang maha memperbaiki dan maha memperbarui. memaksa itu dalam merubah. Jadi jika dia sudah berkalam kun, udah nggak ada lagi. Nah, orang-orang ini hamba-hamba Allah yang dapat cahaya ini tuh nggak banyak. Ya, kadang-kadang dia dapat cahaya ini, tapi kolbunya belum mukmin sempurna. Batin, zohirnya masih non mukmin lah. Kadang-kadang begitu. Ya. Kadang dia Muslim, tapi dia tidak rajin mengolah jiwanya. Dan tidak ada guru yang mendidiknya. Jadi ini harus ada gurunya yang juga sudah pernah fana dalam nama Al-Jabbar. Gurunya sudah asik masuk dengan nama Al-Jabbar, maka muridnya, jika muridnya seorang guru, siapapun yang belajar dan guru ini akan cepat pintar. Jika ada yang datang kepadanya tukang obat, tukang ngobatin, terapis, gurunya sama. Zikirnya sama, tapi profesi orang ini seorang terapis, itu pengobatannya akan tambah canggih. Begitulah terus. Jadi seorang yang mempunyai nur asma dalam dirinya, itu dia seperti seorang petani yang mempunyai pupuk mahal. Apapun tanaman di depannya, bijinya boleh beda, tapi pupuknya sama, seret, langsung tumbuhnya cepat. Walaupun bijinya berbeda, dia akan punya kelebihan dengan basic bijinya itu. Dan itu hanya ada pada Al-Kutub Ar-Rabbani, ya, yang mutlak ya. Ya syukur-syukur kita dapat percikannya Bang Dik. Amin. Ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. لا تدهشك واردات النعم عن القيام بحقوق شكرك فإن ذلك مما يحط من وجود قدرك. Jangan sampai nikmat-nikmat yang datang kepadamu membuat kamu merasa hebat sehingga kamu lupa dengan kewajiban bersyukur, karena hal demikian dapat meluluh lantakkan kemartabatmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suaranya Buya Asfi miripnya iramanya Bang Dik ya. Taib. Syukran. Terjemahannya pas ya, bagus. Karena nikmat banyak, nikmat sehat, nikmat duit, nikmat pasangan, nikmat anak, nikmat teman, nikmat waktu, orang kemudian lupa bersyukur. Padahal bersyukur itu sedikit saja. Di dalam kita beraktivitas itu yang tadinya kosong, itu bisa disebut bersyukur jika cara pandangnya diganti. Jadi syukur itu artinya apa Bang Dik? Syukur. Ini bukan ujian Bang Dik, kan Bang Dik ngajar Asmaul Husna biar tambah tajam. Syukur adalah cara paling indah untuk meminta. Wow. Itu kata-kataku tuh Bang Dik. Kalau ditulis syukuru ya, ini mohon maaf kepada ahli khot kalau tulisan saya tidak sesuai dengan ilmu khot manapun ya. Ini khot ala Al-Badar ini. Syukuru bukan syukur ya. Jadi kalau kita bilang alhamdulillah wa syukurillah, bukan wa syukurillah. Ntar jadi syukurin, kan jadi gawat. Syukuru itu artinya berterima kasih atau membalas. Itu arti syukur. Syukur itu terbagi dua. Tadi artinya apa? Terima kasih. Oke. Ada dua. Yang pertama, syukurun ni'mah. Syukur nikmat.
Apa karakter orang yang begini? Kalau tambah duit, dia tambah senang, tambah soleh. Kalau dia sehat, dia banyak syukur. Apalagi dia bisa jalan-jalan, dia syukur. Jadi yang dia syukuri nikmatnya. Apa targetnya? Targetnya plus plus plus. Tambahan nikmat. Jadi dia punya rumus. Kalau aku syukuri ntar nambah. Syukuri ntar nambah. Berarti dia bersyukur itu supaya ditambah. Bukan karena yang kedua. Syukur yang kedua, pemberi nikmat, bahasa Arabnya mun'im. Jadi ada syukur itu yang lebih tinggi, memandang yang memberi. Yang pertama, memandang pemberian. Ya, kalau ini ya, lebih tinggi. Bang Dik, saya udah pernah cerita sebelumnya, pasti sudah lupa. Kalau dulu dikasih hadiah sama Bunda Mirna, masa masih belum laku-laku amat. Karena senang sama Bunda Mirna, dikasih hadiah, disimpan nggak hadiahnya? Dulu, kalau sekarang mungkin udah nggak. Dipakai. Oh, lebih gila lagi. Ya. Tuh masih bener ya. Pemberiannya sederhana nggak? Sederhana nggak? Bukan emas kan? Tapi mau dijadiin emas ya. Bang Dik mau jadiin emas. Kalau saya ngelihat, misalnya saya di posisi Bang Dik nih, dikasih sesuatu. Tadi apa? Alat apa? Iya, jadi kan saya waktu SMA kan kekasih dia ngasih hadiah. Saya kan gitaris, dia suka olahraga, dulu ada tenis Beyond Brock. Iya, saya dikasih ketan kepala kayak Beyond Brock. Dipikir si jidat saya retak apa? Jadi tapi seneng nggak? Ya gimana ya Bu ya? Disimpan nggak dulu? Saya langsung simpan Bu ya, saya nggak pakai lagi, saya simpan aja udah. Tapi nggak dibuang kan? Enggak, masih ada. Masih ada. Nah itu maksud saya. Umur berapa sekarang? 53. Kebalikan saya toh. Itu maksud saya Bang Dik. Kalau Bang Dik ngelihat bukan ikatan kepalanya, tapi yang memberinya, kita jaga terus, kita simpan terus, dan terasanya betul-betul masih seger. Tapi kalau yang dilihat, ini apaan sih nih? Gitu. Mungkin besok sudah ada di tong sampah. Ini jiwa matre. Ya udah, kita puji-puji aja depan dia, biar nanti dikasih lagi. Itulah kebanyakan para ahli ibadah sekarang seperti itu. Jadi mereka itu bersyukur, beribadah supaya ditambah. Dia bersyukur bukan karena Allah layak disyukuri, tapi dia bersyukur karena dia pengen ditambah nikmatnya. Matre enggak? Cuma dibungkus pakai kesolehan. Ya, begitu-gitulah Bang Dik. Termasuk ada orang membantu orang soleh. Dia cuma bantu sedikit tapi mintanya gede supaya perusahaannya gede. Ngasihnya cuma 500.000. Gimana? Datang ke Buya Asfi nih. Buya, doain perusahaan saya besar ya. Pas dilihat amplopnya 500.000. Sopan gak tuh? Mau naik pangkatnya tinggi, ngasihnya 100.000. Itu orang-orang matre itu kadang kurang ajar sama ulama. Dia nggak tahu dia berhadapan sama siapa kan. Nama dukun. Dukun aja pasang tarif. Dukun pelet aja pakai tarif. Kadang-kadang kita nggak habis pikir dengan orang-orang yang berjiwa-jiwa matre ini. Nah, ini kebanyakan. Dan ini masalahnya bukan hanya orang awam,
tapi ustadz, dai, ulama banyak yang kena di sini. Tapi saya belum yakin dia benar-benar ulama. Ya. Maka kita lihat kalau mereka berkhutbah, apa yang berkhutbahkan? Pengen tambah nikmat? Syukur. Pengen tambah nikmat? Syukur. Loh ustadz, ente kok ngelawan ayat? Pasti ada yang mikir gitu. Kan ada ayatnya, surat Ibrahim. Antum hafal gak namanya Ibrahim? Hafalin dong ayatnya, namanya Ibrahim kan. La in syakartum la azidannakum. Kayaknya itu udah hafal tuh bagus. Ya, dulu sebelum sholat kayaknya udah hafal tuh, sebelum hijrah tuh. Kenapa? Hampir semua khotib itu baca itu. Sampai-sampai orang gak sholat di samping masjid tuh udah hafal. Wah, pasti khutbah ujungnya ini. Jika engkau bersyukur, aku akan tambah. Diulang. Akhirnya orang bersyukur bukan karena memandang yang memberi, tapi yang dia pandang adalah nikmat bakal ditambah. Saya khawatir kalau nikmatnya nggak nambah, dia nggak syukur-syukur lagi. Kayaknya salah Tuhan nih kita gitu. Bisa jadi begitu kan? Banyak nggak Bib orang begitu Bib? Kitir ya. Baik, maka nikmat kita tinggal dulu, kita lihat mun'im, si pemilik, si pemberi nikmat. Nikmat yang kecil tapi kalau dipandang yang memberinya adalah Allah, sang kekasihnya, para kekasih, maka rasanya jadi besar. Orang mengira antum bisa napas sekarang itu kebanyakan menganggap enteng kan? Coba kena COVID antum, susah napas. Nih ujung kita gimana Kang? Sampai sekarang dia nggak berani cabut. Jadi paling soleh pakai cadar bulu. Sampai sekarang. Kalau aneh kan taruh di saku. Kalau lagi taklim, kalau dia taklim pakai terus. Karena sudah trauma. 7 hari di lorong baru dapat kamar. Iya kan? Ini orangnya. Dan sesak, dia ngerasain sesak. Kena COVID. Itu dibenerin tuh. Masa sih katanya, gaya lu katanya. Jadi satu napas yang kita ini hirup itu teman-teman, di situ ada nurul hayat. Ada cahaya kehidupan yang dipercikan Allah melalui nafas ini, melalui oksigen ini. Maka pandanglah Allah. Maka rasa satu hirup napas itu nikmatnya bukan main. Inilah zikir nomor 2 tertinggi. Di atasnya masih ada lagi. Maka afdalul zikri la ilaha illallah. Itu paling tinggi. Nomor 2, afdalud doa alhamdulillah. Doa yang paling tinggi adalah meminta tanpa meminta. Apa itu? Syukur. Itu Bang Dik kalimatku tadi itu. Bukan kalimat saya Bang Dik, kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jangan GR kalau kita punya kata-kata mutiara jadiin kuat sama orang. Itu bukan kata-kata kita. Kebetulan Allah melihat kita nih boleh nih lidahnya dipakai untuk menyampaikan hikmah darinya. Maka orang-orang yang Allah izinkan lisannya yutlaqu bil fasaha. Allah lepaskan lisannya untuk bisa ngomong yang fasih menyentuh. Dia tidak boleh sedikit pun takjub kepada lisannya. Dia harus takjub kepada yang menggerakkan itu. Mun'im. Setiap kali dia takjub kepada, wah kalau gua yang jelasin beres nih, udah dia akan terhijab. Berarti dia berhenti di nikmat. Ya. Dan itu udah parah itu ya. Maka mari saya mengajak siapapun yang hadir malam ini, kita naikkan nikmat kita ke taraf syukur kita, ke taraf dari syukur nikmat kepada syukur mun'imun ni'mah, yang memberi nikmat ya. Itulah syukurnya Nabi. Maka Nabi SAW, beliau sholat tuh masih cari pahala gak? Nabi masih cari pahala? Enggak, Nabi gak butuh pahala. Karena pahala itu di sakunya semua. Orang baru bisa masuk surga pahala, itu kuncinya Rasulullah. Maka disebut Rasulullah SAW Al-Fatih. Al-Fatih lima ughliq. Pintu surga kata Nabi, la yuftah abadan. Tidak akan dibuka sampai akulah yang membukanya. Tidak dimasuki umat sampai umatkulah yang duluan masuknya.
Maka kita ini lebih duluan nanti daripada Nabi Sulaiman masuk. Padahal kita bukan Nabi. Nabi Sulaiman kalau ngikutin prosedur harus nunggu dulu antri, dihisap nikmatnya. 2000 tahun dalam riwayat Ibnu Hibban. Itu versi Ibnu Hibban, hadisnya sahih. Maka orang-orang seperti Nabi Sulaiman yang kaya, tajir, melintir, antum jangan senang dulu, nanti dihisapnya lama itu. Ya. Ini yang saya bawa, ini dihisapnya lama antar Bang Dik. Kopiah yang Bang Dik kayak Gus Baha itu. Tapi kopiahnya bukan kopiah hitam ya. Tapi gini tuh. Anis suka ngeliat gitu Bang Dik. Gus Baha gini. Iya. Gus Dik. Gus Dik. Boleh lah. Pemberian Bu ya, pemberian. Anda jadi bingung mau ngomong apa nih. Kita ngomong apa tadi Bang Dik? Pemberian tadi Bu ya, meningkatkan. Meningkatkan ya. Mun imun nikmat. Hisap. Ini kopiah dihisap nanti walaupun harganya cuma berapa. Kopiah Bang Dik kacamata yang unik itu. Yang tidak punya lensa itu bakal dan lama sekali. Karena waktunya bukan time detik tapi time psikis. Rasanya lama sekali. Itulah yang pernah kita bahas sering ya di akhir surat At-Takatsur. Tidak ada nikmat kecuali ditanya. Saya ngomong ini juga ditanya. Ya. Maka teman-teman, sahabat-sahabat melakukan Allah, gimana biar gak ditanya? Syukrul mun'im. Inilah yang disebut di hadis 70.000 umatku yang masuk surga tanpa dihisap, tanpa diazab. Ini orangnya Bang Dik. Tapi ini dikit atau banyak? Mensyukuri sang pemberi itu dikit atau banyak? Benarlah ayatullah mengatakan, ayat Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang syakur. Ini disebut dengan syakir. Orang ini disebut syakir. Ini disebut bukan nama orang India nih Bang Dik. Syakur. Syakur itu nama Allah. Dan Allah pinjamkan nama itu untuk siapa saja yang memandang dia. Allah bernama Syakur, benar. Jadi ada beberapa asma Allah yang Allah pancarkan melalui hambanya. Maka orang-orang inilah yang dapat dan mereka. Jadi kalau Allah melihat ada nurnya pada orang itu, masuk tanpa hisab, tanpa ini orangku, ini keluargaku, masuk kira-kira begitu. Wah serem nanti Bang Dik di situ. Lebih parah daripada imigrasi Israel. Imigrasi Israel 7 kali kita diperiksa. 7 kali pas 9 kali ya? Ya 7 kali seingat saya. Nanti kalau kita punya bab ini, kita gak akan dihisap. Maka itu kan kalimatnya berapa? 70.000 ya? Tapi kata Maulana Abati Babe gue, di akhir zaman unlimited. Insya Allah, amin. 70.000 sahabat Nabi 124.000. Kalam beliau ini main-main atau serius? Ternyata enggak main-main, Babat. Ketemu di hadis lain, 70.000 itu dia gandeng 70.000 lagi di belakangnya. Jadi masing-masing 70.000 kali 70.000. Yang masing-masing bawa orang lagi. Itu yang kita sebut syafaat. Jadi benarlah 70 ke atas, 70 ke bawah. Itu dia maknanya. Jadi bukan asal-asalan beliau ngaji itu malam Rabu ya. Ya MLM akhirat Bang. Mau ikut gak Bang? Ya. Kita daftar bareng-bareng Bang ya. Inilah teman-teman ya sahabat-sahabat Al-Badar dimakan Allah yang disebut di Quran syakur. Itu orang yang tidak memandang nikmat semata, yang dipandang sang pemberi nikmat. Dan orang begitu sedikit. Nabi mencontohkannya ketika keluar dari kamar mandi, buang air kecil, itu nikmat buang air kecil, nikmat gak? Tuh, jadi pada nyesek kan, dari tadi gak ada rasa ya.
Buang air kecil itu nikmatnya bukan main. Karena mengeluarkan apapun dari tubuh ini itu nikmat. Ngeluarin ingus itu enak sekali tuh ya. Ngeluarin apa tuh Bang Dik tuh belakangnya kayak Saulin tuh. Habis bekam ya. Berarti antum gak sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Apa? Saya kan ini cinta sama Buya. Masya Allah. Nah rindu itu adalah lukanya. Nah tadi sebelum ketemu Buya saya sakit, sekarang udah sehat. Alhamdulillah. Betul Bun? Ajib, ajib, ajib. Tepuk tangan buat Bang Dik. Kata orang sebelah tepuk tangan itu bid'ah. Buya ini kan ngerti agama lain. Ada nggak di agama lain tepuk tangan? Wallahu a'lam. Ya, emang Allah lebih tahu segala sesuatu. Apakah kita tepuk tangan menyerupai agama lain? Enggak, itu uruf aja budaya. Ya, yang penting jangan dalam masjid, ya nggak pantas aja. Walaupun tidak haram tapi nggak pantas gitu. Baik, sudah dapat clue-nya? Dapat. Alhamdulillah. Allahumma ja'alna min ibadika syakur. Amin. Sedikit mungkin Ya. Buya, mumpung dapat privilege di depan gitu. Iya. Kalau tadi kan surat Ibrahim ya, Iya. kan bagaimana dengan surat yang mengatakan wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'adzim. Ajib, ajib. Az-Zumar. Ya. Az-Zumar itu. Wa may yashkur, siapa yang bersyukur maka dia telah bersyukur kepada dirinya. Apa arti syukur? Membalas. Siapa yang membalas Allah dengan pujian? Membalas Allah itu cukup dianggap bahwa dialah yang memberi. Jadi yang boleh merasa dianggap itu cuma Allah. Siapa yang membalas Allah cukup dengan menganggapnya yang memberi, saat itu dia sedang menyelamatkan dirinya sendiri. Saat itu dia sedang mendapat izin memantulkan nur asyakur. Jadi kalau saya misalnya nih jadi keamanan nih, dikasih tahu sama bos saya, ntar kalau ada yang bawa lambang ini masuk, waktu nanti Bang Agus datang di akhirat, anggap saya malaikatnya, saya lihat ada lambang itu di wajahnya, ada cahaya itu di wajahnya, dia bilang masuk, di seleksi itu. Jadi ada orang yang baru bangkit langsung dapat syafaat. Ada yang nyari dulu. Ada yang mau dihisap dulu. Ini orang ini mau dihisap dulu nih. Mau dihisap dulu, diselamatin. Ada yang sudah dihisap, kurang timbangannya, dikasih lagi syafaat Rasul. Ada yang lagi di mizan, ditimbang, ya, kurang timbangannya, dibantu lagi sama Rasulullah SAW. Atau oleh waliullah, oleh malaikat. Terus lanjut lagi, siratal mustaqim. Sirat ya, bukan siratul mustaqim, jembatan sirat. Nanti ada syafaat-syafaat. Dan beruntung yang dapat syafaat dari awal. Itulah as-sabiqunal awwalun dan as-sabiqunal akhirun. Ya. Nanti ada masanya Kang Hafiz membaca sholawat itu. Ya. Tapi sekarang belum ya, belum boleh. Ya. Baik Buya, ini ada pertanyaan dari Umar Alkan di Makassar. Ini bagus sekali pertanyaannya. Buya, minta penjelasannya. Di awal kajian mengatakan bahwa untuk ngaji ikam harus bertarekot dulu. Tapi mengapa Buya berani mengajar di depan kami yang belum bertarekot? Tidakkah kami akan salah memahami nantinya? Tarekot saya itu ngaji. Torikatuna ngaos ya. Torikot saya itu ngaji. Ya, gitu Bang Umar ya. Antum ngaji, ngajinya bukan ngaji-ngajian, ngaji beneran, itu torikoh paling tinggi. Torikoh paling tinggi itu ta'lim. Nabi itu lebih banyak nyuruh sahabat wiridan atau ngajar? Banyak kan ngajar. Karena ilmu yang mau dibagi itu terlalu banyak daripada sekedar antum wiridan. Warid, ada wirid, ada warid. Kalau orang wiridan, dia wirid dulu baru datang waridnya. Baru dia rasakan, walaupun warid itu sudah ada. Nih kita kasih rumus nih.
ada bahasa Arabnya wirid ya, kita tulis bahasa Indonesianya wird, tapi kemudian ditambahin, sebenarnya ditulisnya begini, gini ya, wird. Apa arti wird? Amalan yang diistiqomahkan. Amalan yang diistiqomahkan wirid ini pertanda sudah ada warid. Apa arti warid? Warid itu satu yang datang dari Allah, anugerah, turun kepada pengamal wirid. Lalu wirid apa yang paling tinggi jika diistiqomahkan? Zikir, puasa, apalagi? Atau ngaos. Gaos apa ngaos? Mungkin dulu yang bikin gaos tuh gaos kali ya. Yang paling tinggi wirid itu belajar atau wiridan. Ini kita cek. Antum aneh kasih zikir 100.000 baca la ilaha illallah 100.000. 100 aja deh. 100 la ilaha, 100 subhanallah, 100 Allahu akbar, 100 sholawat. Itu belum aja tasbihnya 10. Itu udah mikir kapan selesainya ya. Ya kan? Padahal itu paling cuma habis waktu 3 menit sampai 5 menit. Cuma kalau ngaji, udah berapa jam kita dari tadi? Udah 1 jam? Gimana? Berasa nggak? Pegel doang. Maaf ya, emang tempatnya agak keras, bukan sofa ya. Tapi terasa nggak? Biasa aja, atau tahu-tahu udah habis aja. Tahu-tahu nanti udah jam 3 aja. Pilih mana? Aneh tugasin wiridan, zikir, puasa, atau ngaji, atau nyebutin jin, atau perang sama ahli sihir. Mau pilih mana? Ngaji aja. Nabi itu mengatakan innama bu'itsu mu'alliman, hadis Imam Muslim. Aku itu dibangkitkan, diutus sebagai mu'allim. Maksudnya Nabi, yaudah kalian jadilah muta'allim, jadi santriku dong. Itulah thariqat tertinggi. Maka di antara semua thariqat-thariqat yang ada, yang paling cepat usul kepada Allah, sampai kepada Allah, yang ngaji. Ngaji apa? Ngaji ma'rifatullah. Kira-kira gitu ya. Ya, dan saya luruskan dulu. Saya nggak bilang ngaji thariqat dulu baru hikam, bukan. Kalau ngaji hikam sama saya, tolong nanti belajar tasawuf, belajar tarekat. Nah, antum sudah merubah kalam aneh tadi ya. Baik, ini pertanyaan yang kedua Buya. Dari Muhammad Parwis Halim Harahap. Buya, belum, baru disebutin namanya dulu. Dari kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Pertanyaannya nih, Buya, Al-Muntakim kesengsaraan disambung juga dengan Al-Muzhillu. Mohon penjelasannya Buya. Tadi udah kan Buya. Iya deh, jangan Buya. Oh. Sallu ala Muhammad. Syukran Bang Agus sudah bacain pertanyaan Pak Parwis ya. Al-Muntakim yang maha memberikan atau menciptakan kesengsaraan. Ya. Itu bisa disambung dengan muzil gimana gitu kali maksudnya. Kalau muzil pakai dha kali ya Buya ya. Al-muzil. Bukan pakai zo ya. Kalau muzil itu artinya yang ngasih naungan. Yang ada al-muzil. Bisa baca nggak Bang Dik? Kan nggak ada barisnya. Canggih bisa baca. Nggak perlu masuk pesantren lah Bang Dik. Al-muzil, apa artinya? Yang? Apa arti muzil? Bang Hafiz ngomong apa Bang Hafiz? Antum jawabin aneh. Al-muzil yang menundukkan, pasangannya bukan al-muntakim tapi al-mu'izz. Jadi pertanyaannya tolong diluruskan dulu. Jadi tambungannya apa nih? 'Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha
Ya, ini tidak relevan dengan muntakim. Itu mungkin maksudnya Allah itu muntakim. Apakah sama dengan Allah mudhil, menghinakan? Itu satu faham tapi beda. Mudhil ini tidak semuanya jelek. Sama, muntakim itu sebenarnya tidak jelek. Itu hak. Muntakim itu adluhu. Muntakim Allah menciptakan, memberikan bencana, itu keadilannya. Maka jangan pernah minta keadilan Allah. Nanti Allah pakai nama muntakim. Tapi kalau muzil, ini belum tentu jelek. Muzil itu bisa berarti misalnya mu'izz, yang memudahkan seorang pemimpin terangkat. Atau Bang Dik nih nyalon jadi, mau nyalon gak Bang Dik? Gak usah ya. Jadi calon wali kota. Anggap bener ya. Wakilnya Bang Agus. Calon kalah nih dua-duanya. Lalu jadi itu namanya antum dapat nur al-mu'izz. Karena mu'izz itu artinya yang Allah yang mengizzahkan. Allah yang menguatkan, memuliakan, mengangkat. Menghendaki murid, beda lagi. Al-iradah, masyiah itu beda lagi ya. Ini mu'izz. Setelah diangkat pamornya, tiba-tiba mau diangkat tersandung korupsi. Nah itu Allah muzil. Atau belum jadi diangkat, tiba-tiba Bang Dik nggak mood, terkena isu yang nggak enak, padahal bukan apa-apa gitu, nggak ada masalah, lalu jatuh. Kayaknya antum orangnya begitu deh ya. Di tazlilnya Allah Subhanahu Wa Taala itu justru bagus. Udah lockdown sebelum lockdown. Saya masih ingat Bang Dik ngomong begitu. Tahun berapa Bang Dik? 2006. Jadi Bang Dik itu dulu ngartisnya katanya keren ya. 2006 itu aku nggak nonton TV soalnya Bang Dik, jadi nggak ngerti, sorry ya. 5 Panasonic Award. Tapi tiba-tiba 2006 hilang. Dapat penghargaan 5 Panasonic Award sebagai presenter olahraga terbaik ternama dunia dan akhirat. 2006 antum dapat nur al-muzil, maka hilang pertama. Baik atau buruk menurut Bang Dik? Ada baiknya dompet Abuya gitu ya. Gitu kan? Tapi di sisi lain spiritual naik gak? Ketemu Syekh Fulan, ketemu dalam. Jadi Allah, kalau kita selalu husnuzon kepada Allah, bahkan dia merendahkan kita dari satu posisi itu dalam rangka menaikkan di posisi yang lain. Gitu. Maka jangan anggap Allah merendahkan itu keadilannya. Anggap saja ini karena dia sayang sama Bang Dik. Kajian ma'rifatullah, mengenal Allah, karena hanya inilah makanan ruh. Ruh itu gak bisa dengan istri banyak Bang Dik. Gak bisa dengan makan kebuli setiap hari, Buya Asfi. Tidak bisa dengan duit banyak juga Kang Hafiz. Walaupun kita butuh Bang Hafiz. Ma'rifatullah itu hanya itulah satu-satunya nutrisi untuk ruh. Asma af'al, ini saya kebalik, seharusnya af'al taruh di bawah atau di mana ya. Af'al ini untuk zahir. Af'al itu artinya perbuatan. Air, makanan, nasi, daging yang kita makan itu af'al Allah. Maka kita makan minum wajib menyebut namanya supaya diantarkan dari af'al ke asma. Asma itu ada di kolbu. Maka idza dzukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah kolbu bergetar. Ini ada di kolbu. Kolbu itu berlapis-lapis. Lapisan itulah tempat sifat Allah. Fuad, lub, ya. Tapi ada satu yang gak bisa disentuh oleh ini semua. Jadi tadi ungkapan Maulana bahwa asma af'al sifat ini tidak bisa mengakses zat.
Tidak bisa mengenal zat. Apanya yang tidak bisa mengenal? Si kolbu, fisik, fuad ataupun lub. Ini tidak bisa mengakses ke zat. Kenapa? Karena zat ini hanyalah ruh yang bisa mengaksesnya. Jadi Kak Bang Dik belajar Asmaul Husna. Ada berapa Bang Dik? 99. Nama, sebenarnya ini satu kesatuan, tapi tangkapan batin kita ini beda-beda kualitas. Ada yang sampai di nama, ada yang sampai di af'al, perbuatan. Ada yang bisa tembus, kalau ini udah tinggi sekali. Kita sudah bisa memahami sifat Allah, itu udah tinggi sekali. Orang-orang inilah yang disebut dalam hadis Nabi Sahih Bukhari, hadis Qudsi. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Jadi kita ini bukan ngedongeng, ini semuanya syarah hadis-hadis Nabi. Senantiasalah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nawafil. Nawafil itu tambahan, tapi nawafil ini ada makna wirid di situ. Sudah dijadikan wirid. Kalau terjemahan bebasnya, siapa yang telah disiplin dalam beramal selain yang wajib. Sifat dalam bahasa Arab itu bukan sifat orang baik buruk, bukan, tapi saya memandang. Bang Dik sekarang memandang saya, itu matanya yang sampai atau sayanya yang ke Bang Dik, atau bukan dua-duanya? Pernahkah Bang Dik ngelihat ke depan tapi orangnya nggak kelihatan? Ternyata yang terlihat orangnya jauh di sebelah sana. Pikirannya melayang maksudnya. Jadi pikiran itu bisa menutup mata. Makanya kita lagi asik main handphone, kita terhubung dengan orang yang lain. Telegram, WhatsApp, apalagi sekarang anak muda sekarang apa? IG. Ya. Bang Dik kayaknya punya IG deh. Pengen muda lagi ya. Main IG lagi asik terhubung dengan orang bagian mana? Disapa oleh Bang Agus. Enggak nyahut. Bahkan nggak dengar. Jadi jangankan orang yang mabuk di kolbunya, baru mabuk di khayal akalnya, dia sudah tidak mendengar alam sampingnya. Apalagi Habibna Syekhan. Ya. Habib Syekhan sudah mabuk, sudah sampai di wilayah sifat. Sifatnya sudah berganti, samanya sudah berganti, basornya sudah berganti, iradahnya sudah berganti. Kudrahnya sudah berganti dengan semuanya menjadi kudrah Allah, sifat Allah. Jadi sifat basyariahnya Habibna Syekhan itu sudah Allah ganti dengan sifat ilahiyahnya, sifat rububiyahnya. Sifat rububiyah, ini namanya rububiyah ya. Ada tulisan rububiyah. Ini yang disebut al-fana fis sifat, orang yang tenggelam, yang asik masyuk dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika dia berkalam, kalamnya adalah kun dari Allah, bukan dia yang berkalam. Maka coba Bang Dik tanya kepada orang yang sudah pernah punya hutang jasa kepada Habib Syekhan. Dia sakit, udah berobat kemana-mana, cukup diludahin atau dikasih air yang airnya juga gak bersih-bersih amat, sembuh. Dan saksinya ini Habib Razi ada di sini. Benar Bib ya? Kita bukan cerita dongeng Bib ya? Dan itu asli. Orang mengira Habib Syekhan itu gila. Tapi Habib Razi ini saksi bahwa beliau bukan gila. Beliau orang intelek. Mengerti banyak hal. Tidak mungkin orang intelek ngikutin orang gila, gak mungkin. Berarti dia lebih gila lagi kan. Ini nih makamnya Habib Syekhan. Mungkin ketemu Al-Kutub Ar-Rabbani udah pindah ke sini kali. Udah pindah kali ya. Cuma di sini Bang Dik, ketika pindah dari Rubiah ke sini, di sini ini yang kita sebut. Jadi ini adalah langit, ini adalah aras. Ini ungkapan aja. Ya. Di sini pun berlapis. Maka orang-orang yang mabuk di sini, yang asik di sini, dia tidak akan bisa menembus ke bagian ini. Kira-kira begitu, ya. Jadi yang disebutkan dalam kitab Haqaiqul Iradah tadi, orang-orang yang baru di makom ini tidak akan bisa meneropong yang di sini.
Jadi jangan sok-sok neropong orang, ya. Antum yang punya torikot apa aja, gak usah teropong-teropong aneh deh. Gak di mana-mana soalnya. Ini dia. Ya. Maka orang mengatakan, aku bertemu Allah, bisa bertemu namanya, bisa bertemu afalnya. Tinggi sekali kalau ketemu sifatnya. Nabi Musa, kalimullah, kalam itu sifat Allah, bisa berbicara. Kalau zat, inilah baginda Nabi SAW. Jadi ini cuma baginda Nabi SAW. Tapi menurut Bang Dik gimana? Dajjal, Nabi Musa aja nggak dapat izin menghancurkannya, ya kan? Nabi Muhammad pun tidak ditugaskan, bukan berarti beliau tidak bisa. Beliau mengatakan, jika aku bersamamu, fa ana hajijun, maka akulah hujah kalian, akulah yang mengalahkan dia. Berarti Nabi sudah berandai-andai, sebenarnya nanti aku juga ada kok, cuma dalam formulasi yang lain. Fa ana hajijun, ya. Jika aku bersama kamu, maka aku langsung menjadi hujah kalian. Itu Nabi berkalam begitu dalam hadis Sahih Muslim. Tapi Dajjal itu tidak diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membunuhnya, untuk menghancurkannya. Kenapa tuh? Ternyata diperintahkan kepada Sayyidul Aulia, Khatmul Aulia fi akhir zaman, Al-Imam Al-Mahdi. Kalau Nabi Musa sudah fana di sifat, gak bisa mengalahkan, bukan gak bisa, tidak dapat hak untuk mengalahkan Dajjal. Kira-kira makomnya Nabi Muhammad kan di sini. Berarti beliau ini ya mainnya di sini Bang Dik, Al-Mahdi itu. Makanya gak mungkin orang yang di wilayah ini ember di YouTube. Kayak aneh ini kan ember nih. Gak mungkin cerita mimpi, ketemu Allah, belagu amat, baru mimpi. Orang-orang di makom ini ketemu jaga dengan Allah SWT dan mereka tidak mengaku bahwa dirinya Al-Mahdi. Ini baru mimpi sekian ribu, baru cemen itu ya, biasa banget itu. Gak usah digadang-gadang dia jadi Imam Mahdi, itu Imam Mahdi palsu kalau antum percaya. Ya. Jadi mereka, orang-orang yang di sini tidak pernah akan mengerti wilayah ini. Karena hijabnya tebal sekali, sangat-sangat tebal sekali. Orang-orang di sini ketemu Allah paling mimpi. Ini dia. Tapi orang-orang yang sudah di sini, dalam jaga dia ketemu Allah SWT, zatnya langsung. Tapi zat Allah tidak bisa diceritakan. Transenden, laisa kamitslihi syai'. Maka Allah bertajalli kepada Sang Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Tamakkunu halawatil hawa minal qalbi huwa da'ul udal. Rasa manisnya hawa nafsu yang bersemayam di dalam hatimu pada hakikatnya adalah penyakit yang dapat melemahkan imunitas kalbumu. Ajib terjemahan. Rasa manis hawa nafsu yang bersemayam atau terpatri di dalam kalbumu pada hakikatnya adalah penyakit yang dapat melemahkan imunitas kalbumu, Bang Dik. Bang Dik, next salah satu yang ngajar hikam itu Abuya Hamidi. Insya Allah. Tapi harus lolos dulu pertanyaan Maulana Abati, babe gue. Nanya bukan di sini, nanti di sana ya, di majelis insya Allah. Maksiat itu asik gak? Asik, jujur. Maksiat asik gak? Kalau buat saya gini, tapi gini. Jangankan Bang Dik, saya pun merasakan itu asik. Maksiat itu asik.
Jujur kita bukan orang suci. Jadi teman-teman ngaji hikam tuh nggak harus jadi malaikat dulu. Ngaji hikam tuh antum nggak harus jadi wali dulu. Ngaji hikam itu nggak harus punya torikot banyak dulu. Ngaji torikot santai aja. Kita ngaji hikam karena pengen bersih. Atau kita tahu kita kotor tapi pengen tahu cara membersihkannya. Itu ngaji hikam. Jadi jangan terlalu lebay-lebay amat lah ya. Yang dulu pernah ngaji hikam, ini kajian tinggi. Enggak, di atas kitab hikam kita juga banyak di rumah. Di atas hikam ini masih banyak kitab tasawuf yang lebih tinggi. Dulu saya waktu umur 14 tahun Bang Dik, ngaji hikam ke Abuya Hasan Basri Jalil. Ada guru, jadi dua guru saya yang jago baca kitab, Abuya Nu'man Bashir masih hidup. Saya tanya ke beliau, ini kitab tinggi amat, Buya. Saya manggilnya Atu, ya, karena orang kampung sana ya, bukan Atu-atunya Upin Ipin, bukan. Atu gitu ya, Atu gitu, pakai ada uaknya dikit. Ya. Ini kayaknya kitab tinggi amat. Beliau langsung gitu. Kalau beliau udah begitu, berarti ada banyak hal. Itu kelas menengah, di atas itu masih banyak kitab yang lain. Dan saya menyaksikan banyak sekali Bang. Ada yang 9 jilid, ada yang 3 jilid, ada yang 2 jilid, ada yang risalah cuma 10 lembar. Itu pembahasannya di atas ini. Ini itu Bang Dik, tadi sampai as-sifat. Asma, af'al, sifat, kitab ini. Berarti di atas kitab ini masih ada kitab yang membahas mengarah ke zat, tapi belum nyampe juga. Ya, karena sehebat apa sih lembaran kertas bisa menceritakan tentang zat Allah. Jadi kebanyakan itu di ujung-ujung sifat itu. Nah, ini di awal-awalnya ini kitab ini. Jadi ini perpindahan dari ma'rifatul asma, af'al ke sifat, ini kitab ini. Nah, kitab yang di atasnya ma'rifatu as-sifat mau transit ke zat. Di akhir zaman dibukalah semua sampai ke ma'rifatuz zat insyaallah. Karena hanya itulah senjata seorang mukmin jika nanti berhadapan dengan musuh-musuh Allah. Baik karena namanya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, itu senjatanya. Maka kita silakan latihan panah, tapi panah dulu qalbumu dengan ma'rifatullah. Silakan main kuda, kendarai kuda, tapi kendarai dulu nafsumu, jangan dikendarai oleh nafsumu. Apa kata Maulana al-Imam Nauta'illah Skandari? Tamakkunu halawatil hawa minal qalb. Tamakkun dari makan. Tamakkana yatamakkanu. Makan itu bahasa Arab tempat, place. Jika manisnya hawa nafsu sudah menjadi candu di dalam kolbumu, itu terjemahan bebasnya, sudah punya posisi. Jadi kolbu kita ini, saya tulislah kira-kira seperti ini ya Bang Dik, sudah ada di sini posisinya, yang kita nggak mau melepaskan dia, dan emang kita nggak akan mau melepaskan maksiat eman, karena dia asik. Maksiat tuh kayak gatal Bang Dik, asik digaruk, bener ya? Nyebar nggak? Maka kalau diterjemahkan dengan terjemahan yang bebas lagi, maksiat yang kemanisan atau kecanduan maksiatmu seperti penyakit gatal di kulitmu, yang jika engkau garuk terasa asik, tapi dia akan menyebar. Itulah makna huwadda'ul idal, penyakit, terjemahan apa tadi? Melemahkan imunitas. Waduh, dahsyat sekali terjemahannya Bu ya. Penyakit yang dapat melemahkan, nanti nyebar semua. Digaruk, tutup semuanya. Inilah yang disebut dengan fi qulubihim maradun. Di dalam kolbu mereka ada marad. Kita udah hafalkan ayatnya? Ya. Kalau khotama gelap, kalau ini masih kegaruk semua. Luka dia,
tapi asik, masih digaruk lagi. Maka katakan ke dalam diri kita, saya mengatakan ke dalam diri saya, jika kamu maksiat, maka kamu sedang menggaruk gatal dalam badanmu, dalam jiwamu. Dia akan menyebar. Lalu gimana caranya? Tangan ini harus diikat, harus diikat. Jika dia tidak boleh menggaruk. Terus gimana? Mau dibiarin? Bang Dik, kalau penyakit gatal dibiarin atau diobati? Diobatin. Obat itu pahit atau manis? Ini kayak pertanyaan dokter apa kayak pertanyaan hakim? Jaksa ya? Ketika kita minum obat itu pahit. Sedangkan penyakitnya kayaknya asik. Pilih mana Bang Dik? Pilih garuk atau minum obat yang pahit? Waras seperti ulul albab. Tapi tadi dia bilang gitu. Kenapa orang yang sakit gigi, ini sakit gigi contoh lain nih, itu paling malas diajak ngobrol, disentuh dikit kayaknya gimana. Kalau ada orang ngaji samping orang yang itu gimana, terganggu juga gak dia? Ya. Makanannya kolbu, hiburannya kolbu itu zikrullah. Kalau ada orang terganggu dengan zikrullah, berarti kolbunya lagi berpenyakit. Kolbunya lagi berpenyakit gigi kali ya. Emang kolbu ada giginya? Ini kalam pendek sekali, tapi betul-betul nonjok kita semua ya. Dan teman-teman, supaya manisnya maksiat, candu maksiat itu habis, mari konsumsi pahitnya zikrullah, lemesnya puasa, lawan malasnya pergi ngaji. Ngaji ke sini itu ada yang lagi jos, ghairah, semangat. Nanti kalau sudah berapa kali, sebelum datang itu ada aja halangannya. Karena setan tidak akan biarkan orang jadi orang soleh selama-lamanya. Apalagi jadi wali. Pasti ada halangan. Dan jangan pernah berprasangka ketika halangan itu terjadi. Jangan pernah ngomong, sepertinya aku belum ditakdirkan untuk mengaji. Lawan. Lawan itu semua. Karena takdir terbaik di dunia adalah ketika kita belajar. Lanjut. Oh ada. Izin dulu Bu ya sebentar. Ini teman-teman di majelis Al-Asmaul Husna harus diberikan kesempatan. Boleh kasih lampu? Ya, ini saatnya kita beri kesempatan buat teman-teman. Coba tangannya melambai-lambai. Tepuk tangan dulu yang ikhlas. Yang ikhlas. Tuh, ada masuk TV. Masuk TV. Ya, ada pertanyaan nggak? Mungkin ya, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Abikana, sering dipanggil di dunia persepedahan Kang Abi, Bu ya. Sahabatnya Bang Dik. Mau nanya Bu ya, saya pernah dengar Bu ya, ada hamba-hamba Allah yang bisa nyetrum ruhani ke orang-orang awam lah katakan, tapi ada hamba Allah yang bisa nyetrum sendiri. Jadi maksud saya, yang seperti saya ini yang masih berantakan ruhani saya, bisa nggak disetrum seperti itu, gitu, agar ruhani saya nggak berantakan gitu Bu ya. Demikian Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus nih, Abi, ini malam minggu soal setrum menyetrum ya. Emang Abi nggak punya bini? Punya Bang Dik. Udah nyetrum sama bini. Ini sebenarnya pertanyaannya pengalihan aja sih Abi. Ya, bahwa dia jarang disetrum lagi sama istrinya. Gimana tuh Bu ya, menurut Bu ya, tentang orang yang diberikan kelebihan? Bang Dik kan udah jawab.
Oh, Buya. Dik, Mauna atau Karoma dia bisa menyetrum begitu Buya? Tingkatannya. Bukan nyetrum yang itu Bang Dik. Nyetrum itu maksudnya yang disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 2 itu. Jika disebut nama Allah bergetar. Kalau dia yang menyebut, orang itu bisa menggetarkan hati orang lain. Kang Abi, bener ya? Kang Abi lagi kita setrum Kang Abi. Dari tadi ngikutin gak? Itu lagi kesetrum, cuma cara nyetrumnya kita pelan-pelan. Ada torikoh itu nyetrumnya agak keras, frontal. Ada torikoh yang nyetrumnya lewat taklim. Ada yang torikoh itu yang nyetrumnya lewat zikir khafi, zikir lembut. Ada yang zikir jahar, ada yang nyetrumnya lewat puasa, riyadhah. Ada yang lewat riyadhah jalan kaki. Ada yang dengan macam-macam. Cara nyetrum itu macam-macam. Ada yang lewat taklim dan itu paling mudah. Jadi pendengar saja, lalu tasdik, percaya. Nanti setruman itu cukup pertama kali. Setelah itu tidak terasa disetrum, tapi terasa seperti minum. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 22-23 ya. Benar Bu ya? Taqasyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Bergetar, tersetrum karena Quran, karena isi Quran yaitu zikrullah, isi Quran ma'rifatullah. Siapa? Orang yang takut kepada Allah. Maka bisakah Bang Abi, Kang Abi menyetrum diri sendiri? Bisa dengan satu syarat. Apakah sudah menjadi orang yang takut kepada Allah? Bagaimana bisa takut kepada Allah jika tidak kenal kepada Allah? Bisa nggak? Kita nggak kenal. Kalau kita nggak kenal, siapa aja nggak. Orang kalau nggak tahu Bang Dik itu sahibul wilayah di sini, yang punya wilayah sini. Dikira Bang Dik ini tamu. Ya, apalagi pakai kopiah begitu kan tadinya, nggak ada yang kenal misalnya, nggak disapa. Ternyata yang punya wilayah. Kalau orang udah tahu, oh dia hormat, panik malah salaman, malah ngejar. Jadi rasa takut itu, rasa cinta itu baru muncul kalau kenal. Jadi bisakah Kang Abi menyetrum diri sendiri? Bisa kalau kenal Allah, maka nggak perlu disetrum orang. Tapi kalau belum kenal Allah, maka terima saja jika disetrum oleh orang yang bisa menyetrum. Ya. Wallahu a'lam. Luar biasa Buya. Buya itu juga bukan hanya guru yang mampu mengajar, tapi mampu menghantar. Luar biasa Buya. Boleh tepuk mengantar. Boleh tepuk tangan buat Buya. Oh maksudnya begitu ya Buya. Aku ke sebelah sana dulu Buya izinnya. Oke. Buat Modus. ya. Baik kita langsung ngitap lagi. Itu kan ada bini saya di situ Buya. Wah. Nanya apa? Baik, ayo kesempatan buat kalian. Monggo aktif ya. Jangan hanya menjadi penikmat tapi jadi kajian yang ikut terlibat. Oke, nggak ada, yaudah. Oh belum? Ada? Ayo, yang berani bertanya silakan. Tuh tadi ya, Kang Asbi itu, Kang Abi itu udah 5 tahun bersama dengan ilmunya Buya tuh ya. Tiba-tiba ngobrol datang ke sini, ingin bercerita tentang ilmu apapun. Di sini ada pengajiannya Buya Arazi. Wah langsung dia. Pagi bersepeda, malam dia mengaji luar biasa. Tepuk tangan buat Kang Abi, Kang Asbi. Ayo, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahannya Buya Arazi. Terkait dengan kajian pada hari ini tentang makrifat, seperti pernah saya ketahui sebelumnya itu ada hakikat syariah makrifat. Di sini
saya beruntung sekali bisa belajar makrifat gitu. Cuma kepingin dijelaskan biar lebih paham gitu bagaimana yang terkait itu Abu ya, tentang syariah, hakikat dan makrifat tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Buya. Iya, sebelumnya kita udah pernah bahas ya syariat, thariqah, hakikat, ma'rifatnya. Cuma karena mungkin videonya 3 jam jadi nggak semuanya kuat menontonnya. Mungkin kita ulang lagi ya. Gimana Bang Agus, mau dengar nggak Bang Agus? Syariat, Bang Agus ngeliatin siapa Bang Agus? Cie-cie. Aku rela kok Bang Agus. Tapi sebelumnya saya membagi ada yang zahir, ada yang batin. Ya. Kalau sekarang dengan pendekatan yang lain. Jadi sebelumnya kita membagi bahwa ada zahir, ada batin. Syariat thariqat itu zahir, hakikat ma'rifat itu batin. Sekarang kita buat seperti gunung. Piramid ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ini pendekatan kalau menggunakan ilmu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Qutubur Rabbani. Ini syariat. Syariat itu adalah pondasi gunung, kakinya gunung, telapaknya gunung. Tanpa ada ini, tidak ada di atas. Ada yang biru tadi. Tanpa ada kaki gunung, tidak ada lereng gunung. Lereng gunung itulah thariqah. Kita tulis Indonesia aja deh. Jalan. Ya. Ketika orang sudah mulai naik di lereng gunung, dia mulai kemudian mau mencari jalan. Setelah pindah ke yang lain, dia mulai menikmati, wow bagus ya, emang bagus ya, oh dilihat dari sudut bagus ya, benar gak Bari? Yang suka naik gunung, saya dulu pernah juga beberapa kali tapi gak sering. Ya. Pas kita naik di sini nih, waduh dahsyat sekali, ngelihat ke arah kanan, kiri, utara, barat, selatan, semuanya indah dari berbagai sisi tertentu. Maka hakikat ini banyak orang terkecoh di situ. Dikira dia udah sampai. Maka dia main-mainlah di situ. Kadang-kadang kalau dia berdua dengan pasangannya, dia memisah dari kelompok yang besar. Tahu-tahu nggak balik-balik ya. Di sini betul indah-indah. Kalam-kalam sini bagus-bagus. Kalau para sufi mendapatkan kalam-kalam hakikat itu kalam-kalam tauhid. Tapi ingat, Nabi pernah bersabda, jika engkau naik ke gunung, maka hati-hati jangan berpisah. Di sana ada kerajaan-kerajaan iblis. Sama. Jika engkau mau menapaki jalan spiritual, hati-hati. Dulu iblis pernah sampai ke makom itu. Maka dia juga bisa membuat kalam-kalam hakikat yang mirip seperti yang ada di sana. Disinilah orang banyak kemudian halu. Di sini nih. Dia merasa dirinya sudah wali. Udah ketemu wali-wali palsu. Ketemu roh-roh palsu. Padahal yang dia temui cuma korin-korin. Ya, jin-jin yang menyerupai atau iblis-iblis yang mempunyai energi bisa berubah. Tampak terlihat oleh orang yang asik di sini. Maka supaya dia bisa tembus ke atas, dia harus ingat bahwa dia dulu punya syariat. Karena tanpa ada syariat ini nggak ada puncak. Semua yang bertentangan dengan bagian yang di sini, semua yang menafikan bagian syariat, semua yang menafikan, oh kita ini bisa langsung di sini, nggak perlu pakai naik tangga, nggak perlu pakai jalan, nggak perlu begini, nggak perlu begitu. Orang-orang seperti itu dia gagal, batal hakikatnya.
Tapi orang-orang yang kemudian menyesuaikan dirinya dengan yang disyariat, dia akan Allah undang ke alam ma'rifat. Ya. Di sini Bang Dik, ini yang 3 rububiyah tadi diceritakan, yang diceritakan tadi. Ini rububiyah di sini. Rububiyah sampai di sini. Paling tinggi sifatullah. Bisa di sifatullah udah hebat. Tapi kalau baru sampai di asma, sifat, asma ya, sampai di asma. Jadi kalau zikirnya baru zikir asma, apa zikir asma? Isim, nama. Jangan sok-sok wali dulu. Ya. Siapapun pengamal torikoh, siapapun pemimpin torikoh, kalau zikirnya baru membaca, menghafalkan hizib-hizib, tunggu dulu, jangan terlalu terburu-buru menganggap diri kita wali. Ya, wali kota aja diangkat. Kalau baru di nama, iblis pun pernah dapat ismul izam, ismul azam, nama-nama agung. Maka iblis itu bisa menyerupai itu karena minjam nama. Iblis itu bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan malaikat. Bahkan bisa lebih karena dia pernah belajar banyak nama dari Sayyidina Jibril. Malaikat tertentu cuma diberi 1 nama. Subhanallah, bihamdi, subhanallah azim. Ada yang cuma subhanal malikil jabbar, subhanadzil izzati wal jabarut. Sedangkan iblis pernah diberikan banyak nama. Setiap kali dia naik satu tingkatan, dia diberikan nama. Dia itu dengan iblis 11-12. Cuma iblis 12-nya, dia 11-nya. Dan dia nggak pernah naik, lalu batal. Seandainya nama-nama ini dia sempurnakan dengan 1 nama, yaitu nama kekasih Allah Ta'ala itu baginda Nabi SAW, tentulah Azazil yang dulu sudah menjadi khazinul jannah, menjadi penjaga surga, Allah takdirkan, Allah pilih menjadi pemikul wahyu yang akan diutus untuk membawa wahyu ke para nabi di bumi. Cuma sayang, dia tidak menyebut nama sang kekasih Allah. Jadi kalau baru di nama ini, antum terbakar dengan kesombongan. Maka saya tidak sedikit mendengar mursyid berbicara, nggak ada mursyid di sini yang lebih banyak zikirnya daripada saya. Itu bukan 1-2 Bang Dik. Siapa mursyid yang lebih kasyaf daripada saya? Saya banyak dengar mursyid begitu. Bukan 1-2. Bukan hanya di Sumatera dan Jawa, di mana-mana, bahkan di Timur Tengah sana. Itu bukan mursyid, tapi bullshit. Mana ada orang yang ahli ma'rifatullah kemudian merasa zikir itu dia yang berzikir. Kalau Allah tidak izinkan dia berzikir, mana mungkin dia berzikir, tapi kemudian dia kegeeran dan merasa dirinya yang berzikir. Dia tertipu ketika baca ayat. Jadi ayat itu yarfa biha Allah tabaraka taala qauman, ya. Wa yadha biha qauman. Ayat itu ada yang karena ayat itu Allah angkat orang kepada ma'rifatullah, ada yang karena ayat itu Allah jatuhkan orang. Dia baca ayat fazkuruni azkurkum, maka dia terjemahkan dengan hawa nafsunya. Ingatlah aku, kata Allah, aku ingat engkau. Dia mengira dialah yang awal mengingat Allah, Allah lah yang terakhir. Dia karena dia ingat Allah, Allah ingat dia. Baru Allah kasih ujian, baru terbersit di pikirannya suatu datang yang dia mau. Ini ujian-ujian kepada orang yang sedang kasyaf dan kolbunya lagi kuat. Ruhnya sedang asik, kolbunya sedang girang. Dikasih ujian begitu. Lagi pengen suatu, tiba-tiba muncul. Lagi pengen suatu, Allah kasih. Hati-hati teman-teman, ini lagi jebakan-jebakan. Allah lagi menguji. Berhasil melewati atau tidak? Lalu bagaimana caranya? Ketika tadi, sebelum ada caranya, si orang ini tertipu, fazkuruni azkurkum. Apa kata dia? Karena aku banyak menyebut nama Allah, aku bisa terkenal. Karena aku banyak berwirid, muridku banyak dan hebat. Karena aku banyak tahajud, semua mursyid kalah di hadapanku. Karena aku jago baca kitab, semuanya kalah di debat olehku. Orang-orang ini tunggu, ya.
sanastadrijuhum min haitsu la yash'urun. Kami akan istidrajkan mereka, kami siksa mereka perlahan-lahan tanpa mereka sadari. Zahirnya nikmat, tapi pada hakikatnya dia sedang disiksa. Orang-orang ini berjubah mursyid, berjubah guru, berjubah ahli zikir, berjubah orang-orang suluk, orang khalwat, orang-orang sakti, tapi pada hakikatnya dia sedang dijebak oleh Allah SWT, diuji. Lalu bagaimanakah jalan supaya dia selamat? Kembali ke ayat yang paling suka saya baca dalam bab thariqah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Dari dulu Bang Agus hijrah, ayatnya sama, tapi telaahnya beda. Karena Allah membukanya lain. Katakanlah jika engkau memang ingin mengenalku sampai kepadaku, cinta kepadaku, fattabi'uni, maka ikutilah jalan rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawatlah kepada Rasulullah. Inilah yang tidak pernah dilakukan oleh iblis seumur hidupnya sampai hari ini. Jadi beda seorang ummah Muhammadiyah, umat Muhammad dengan umat iblisiyah satu saja. Dia mau salawat. Dulu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebelum meninggal, dia kumpulkan rambut Nabi yang ada di lemari kecilnya. Lalu beliau mengatakan, jika aku mati, kuburkan rambut ini bersama kafanku. Hadis itu sahih. Waktu beliau masih hidup, Sayyidatuna Aisyah setiap kali rindu kepada Nabi, beliau sakit. Setiap rindu sakit. Apa obatnya? Beliau ambil satu gelas air, lalu dicelupkan rambut Nabi di situ, dan beliau mengenang Nabi selambari berselawat. Lalu beliau minum airnya, seakan-akan Rasulullah masih hadir bersamanya. Makanya Sayyidatuna Aisyah masih hidup, masih tinggal di kamar Rasulullah di samping masjid, bahkan ketika ada kuburan di dalamnya. Jadi Sayyidatuna Aisyah tidak pernah takut kepada hantu kubur. Kenapa? Yang dikubur di situ adalah Abu Bakar Siddiq, ayahandanya, Rasulullah kekasihnya. Tapi ketika yang diminta untuk dikubur di situ adalah Omar, murid terbaik Nabi setelah Abu Bakar, dan itu adalah saudara, mungkin bukan saudara kandung, tapi sudah seperti saudara rohani Abu Bakar As-Siddiq. Meminta izin kepada Ibunda Aisyah, wahai Ummul Mukminin, anakmu meminta sesuatu, tolong izinkan anakmu yang lancang ini untuk ditidurkan selama-lamanya di samping kekasihku Rasulullah dan ayahandamu Abu Bakar As-Siddiq. Maka disitulah Sayyidatuna Aisyah meminta untuk keluar dan pindah ke rumahnya, karena kubur walaupun mati tapi bukan mahram, dia harus pergi. Sayyidatuna Aisyah kemudian dikuburkan ketika wafat dikuburkan di Baqi' dan dikuburkan bersama rambut Rasulullah SAW. Kira-kira kalau Mungkar Nakir melihat ada rambut Nabi, dia berani nggak negur Aisyah? Istrinya Rasulullah, hormat. Jauh setelah Rasulullah wafat, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, beliau pernah juga sakit. Ternyata beliau menyimpan satu rambut Nabi, satu helai disimpan. Ketika beliau sakit, sakitnya Imam Ahmad bukan sakit fisik, tapi sakit rindu kepada Rasulullah. Jadi ulama itu sakit bukan sekedar fisik, sakitnya sakit rohani. Dia merindukan yang layak dirindukan, Rasulullah SAW. Maka dia ambil juga air seperti Sayyidatuna Aisyah, lalu dia celupkan dan dia bersalawat merindukan Nabi. Wahai kekasihku, aku merindukanmu. Dia minumlah air itu, sembuh seketika. Ada apakah dalam rambut itu? Rambut itu telah berambut, tapi energi kerinduannya yang membuat orang berbeda.
Maka teman-teman, rinduilah Rasulullah. Maka rambut sehelai itu akan melebih daripada sehelai yang kita lihat. Terakhir, ini zaman perang ideologi, perang teologi. Mereka akan banyak menyerang kajian-kajian ahlu sunnah, kajian-kajian tasawuf. Maka pada saat ini kita teringat panglima perang Khalid ibn Walid. Tidak berani berperang, tidak mau berperang, bukan tidak berani, tapi dia tidak berani lancang berperang sampai membawa rambut Nabi di kopiahnya. Jika Nabi walaupun tidak bersama beliau secara fisik, tapi ada rambutnya di kepalanya. Khalid setiap kali perang membawa rambut Nabi itu, memastikan saya pasti menang. Iza tala'al badru in kashafatil budur. Jika telah terbit sang purnama, maka semua bintang-bintang pasti kalah. Semua bintang-bintang pasti lenyap. Maka saya kasih kabar antum semua, setelah terbit warisan-warisan Nabi ini di negeri kita, semoga ini pertanda ada kebangkitan Islam yang sesungguhnya. Semoga purnama-purnama palsu yang lainnya hilang lenyap. Bi barakati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi kulli sya'arat, bi kulli sya'ratin wa bi kulli sya'ratin wa bi kulli sya'ratin. Ya Allah, sampaikan salawat kami kepada baginda Nabi Muhammad dengan sebanyak jumlah rambut dan bulu yang ada di alam semesta. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami teman-teman. Silakan lepaskan kerinduan antum. Buka hijabnya, bukan hijab jilbab ya. Buka hijab kejahilannya, hijab kebenciannya. Lepaskan dengan salawat. Rindui Nabi. Coba baca ketika mencium salam atas engkau wahai Nabi. Assalamualaikum ya Nabi. Rasakan getaran-getarannya. Pasti ada. Tapi walaupun begitu teman-teman, kita banyak, jangan terlalu tamak. Tolong antri. Rasulullah suka kepada orang yang memikirkan orang lain. Demikian dari saya teman-teman. Mohon izin untuk pamit. Silakan antum nikmati kerinduan bersama Nabi, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.